Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Kusmananda, MPM 227555127, kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi keuangan dimulai pada tahun 1974 yang dikeluarkan prinsip akuntansi Indonesia yang menjadi pedoman dalam menyusun laporan pada tahun 1974. Di tahun 1994, Ikatan Akuntansi dalam melakukan penyusunan standar akuntansi ini memulai mengadopsi International Accounting Standard. Mulai muncul kata PSAK pada tahun 1994, tahun 2008 komitmen mendukung IFRS menjadi standar akuntansi keuangan global. Konvergensi IFRS sampai 2010 ditetapkan efektif pada 1 Januari 2012. PSAK melakukan update terhadap standar-standar yang baru untuk tahun 2015, 2018, dan 2020. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS. Standar pelaporan akuntansi yang diakui secara internasional, PSAK IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang pertama kali ditetapkan di Indonesia dan ditetapkan dalam praktik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2012. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas privat. Ditunjukkan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan membuktikan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga, standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang alat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang keempat, standar akuntansi syariah. PSAK syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dan yang kelima, standar akuntansi pemerintah. Prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Keunggulannya, entitas pemerintahan pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Kerangka. Yang pertama, tujuan pelapor keuangan bertujuan untuk: pertama, menjadi dasar kerangka. Yang kedua, menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang bertujuan untuk investor saat ini, investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Yang kedua, karakter informasi. Artinya sebagai akuntansi harus menyediakan informasi yang berkualitas. Yang ketiga, laporan keuangan dan laporan keuangan entitas pelapor. Laporan keuangan konsolidasi dan tidak dikonsolidasikan, bertujuan dan ruang lingkup laporan keuangan. Periode pelaporan, praktik yang diadopsi dalam laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Yang keempat, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Yang kelima, pengakuan dan penghentian pengakuan. Dalam suatu transaksi ini kita akui pengakuan apakah suatu transaksi itu akan kita catat atau tidak. Yang keenam, pengukuran. Seberapa besar transaksi itu dicatat, dasar pengukuran di mana historis nilai kini. Dalam SAK menggunakan nilai wajar dalam pengukuran. Yang ketujuh, penyajian dan pengungkapan. Sebagai alat komunikasi,
tujuan dan prinsip penyajian dan pengungkapan. Yang terakhir, konsep modal diatur oleh sebagai besar penghasilan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemeliharaan konsep modal sesuai dengan perusahaan harus didasarkan pada pengguna laporan keuangan. Itu tadi tentang pembahasan perkembangan standar akuntansi keuangan. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.